Berjumpa lagi dengan saya Bu Elisa. Kita akan lanjut materi matematika kita bab 7 garis dan sudut. Yang pertama, garis. Kita lanjut pengertian garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik bisa tak hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Bisa ke kanan, kiri, atas, atau bawah. Kedudukan dua buah garis. 1. Garis sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar yaitu garis dua yang bentuknya garis miring. 2. Garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. 3. Garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya, jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. 4. Garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Gambar kedudukan dua garis. Ya, bisa kita lihat A dan B, garis A sejajar dengan garis B. Ini ada dua garis, garis P dan Q, di mana garis P berpotongan dengan garis Q. Kemudian ada garis G dan garis K. Garis G dan K berimpit karena terletak pada bidang yang sama. Kemudian jika ada bentuk bangun seperti ini, maka OK itu bersilangan dengan M dan N. Sedangkan RN itu bersilangan dengan K dan L. Sudut. Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol seperti yang kamu terlihat ini. Di dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Bagian-bagian sudut. Ya, perhatikan gambar yang di layar. Ada di situ disebut dengan kaki sudut, yaitu pada titik A dan C itu disebut sebagai kaki sudut, merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Kemudian titik sudut yaitu titik D merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Kemudian daerah sudut yaitu daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Kemudian jenis-jenis sudut. 1. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. 2. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sebagai sudut lurus. 3. Sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. 4. Sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat atau D lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Berikutnya, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain.
Apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan sudut yang sama besar. Hubungan antara sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Kedua, sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut berpelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ya, perhatikan di sini gambarnya, ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Sudut sehadap atau sama besar merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di samping, sudut yang sehadap yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Sudut dalam berseberangan atau sama besar merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar di samping, sudut dalam berseberangan yaitu sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Sudut luar berseberangan atau sama besar merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Sebagai contoh, sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. Sudut sehadap dan berseberangan. 1. Sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut D tambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut C tambah sudut F sama dengan 180 derajat. 2. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut D tambah sudut G sama dengan 180 derajat, sudut A tambah sudut H sama dengan 180 derajat. 3. Sudut bertolak belakang atau sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Contoh soal dan pembahasan. Ya, perhatikan gambar berikut ini. 3 buah garis masing-masing K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Garis K merupakan sejajar dengan garis L, serta garis M memotong garis K dan L. Maka tentukanlah A. Sudut-sudut yang sehadap, B. Sudut-sudut bertolak belakang, C. Sudut-sudut yang berseberangan dalam, D. Sudut-sudut yang berseberangan luar, E. Bersudut-sudut dalam sepihak, F. Sudut-sudut luar sepihak, G. Sudut-sudut berpelurus. Ya, jawabnya untuk sudut-sudut sehadap yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A4 dengan sudut B4, sudut A2 dengan sudut B2, sudut B3 dengan sudut A3 dengan sudut B3. Sudut-sudut bertolak belakang yaitu sudut A1 dengan sudut A3, sudut A2 dengan sudut A4, sudut B1 dengan sudut B3, sudut B2 dengan sudut B4. Sudut-sudut berseberangan dalam atau dalam berseberangan yaitu sudut A3 dengan sudut B1, sudut A4 dengan sudut B2. D. Sudut-sudut berseberangan luar yaitu sudut A2 dengan sudut B4, sudut A1 dengan sudut B3.
Sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dengan sudut B2, sudut A4 dengan B1. Sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut A2 dengan sudut B3, sudut A1 dengan sudut B4. Sudut-sudut berpelurus yaitu sudut A1 dengan sudut A2, sudut A1 dengan sudut A4, sudut A2 dengan sudut A3, sudut A3 dengan sudut A4, sudut B1 dengan sudut B2, sudut B1 dengan sudut B4, sudut B2, sudut B3, sudut B3 dengan sudut B4. Nah, sekianlah materi kita hari ini. Semoga materi kita ini bermanfaat dan selamat belajar dan tetap salam sehat. Salam saya Bu Elisa. Terima kasih.